A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khairil ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudi wa man jahada bida'watihi ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya. Kita diberikan oleh Allah nikmat yang sempurna, nikmat iman. Nikmat yang sempurna adalah nikmat iman, karena dengan iman inilah seluruh aktivitas kegiatan apapun yang kita kerjakan terasa ringan. Yang menjadikan Bapak Ibu hadir ke tempat ini adalah iman. Karenanya sejak pagi sudah merencanakan datang, dan langkah kaki pun dimudahkan oleh Allah. Mengapa? Iman. Ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid tapi tidak datang ke masjid. Ada orang yang rumahnya jauh dari masjid tapi bisa sampai ke masjid. Ada orang yang banyak uang tapi enggak umroh, tidak haji. Ada orang yang nabung per bulan, per hari, tidak punya apa-apa tapi bisa berhaji. Mengapa? Imanlah yang menjadikan ia bergerak dalam amal-amal saleh. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita ingin mendapatkan cinta Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah mencintai hambanya, maka setiap ujian dan derita akan terasa ringan. Dan cinta itu memiliki dalalah, memiliki sinyalnya, ada tanda-tandanya. Cinta orang tua kepada anak, perhatian yang besar. Cinta orang tua kepada anak, mengayomi, memelihara, mendidik, membesarkan, menyantuni, membersamainya dalam setiap jenak-jenak kehidupan anak-anak kita. Cinta suami kepada istri bukan hanya sebatas kata I love you, tapi cinta suami kepada istri Allah tuangkan dalam Al-Quran, wa atuhunna sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanitamu itu sadaqatihinna nihlah, sedekah. Tafsir menyebutkan adalah mahar. Maka mahar adalah bentuk cinta suami, perhatian tentang nafkahnya. Maka suami harus punya sifat qawam, pemimpin dia. Ya, bentuk cinta suami kepada istri memberikan makanan seperti apa yang dimakan oleh sang suami, memberikan kehidupan, memberikan tempat tinggal, perhatian, sampai ia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanggung jawabnya. Dan inilah cinta yang sesungguhnya. Tapi perlu diketahui, modal rumah tangga itu bukan hanya sebatas cinta.
Kalau basis rumah tangga itu adalah cinta, kita akan stres Bapak Ibu. Kalau basis rumah tangga hanya untuk sekedar bahagia, tidak semua rumah tangga kita bahagia. Pagi-pagi ibu udah ngomel sama anak. Bu, pagi udah ngomel sama anak, udah kesal sama suami. Ya, Bapak pagi-pagi udah mikirin gimana supaya dapat uang hari ini. Di pagi hari saja sudah riweuh, sudah pusing. Karena target kita pengen bahagia. Target kita dalam rumah tangga itu adalah ibadah. Pondasi rumah tangga itu adalah ibadah. Maka dalam kesulitan di sana ibadah. Dalam lelah letih ada ibadah. Ketika ibadahnya dilakukan, Allah berikan bahagia. Ya, melihat anak yang nakal, nggak salat subuh, tetap ajak. Tetap bangunkan dia. Nggak mau malah kabur, malah pindah ke tempat yang lainnya. Ibu sudah tunaikan kewajiban itu. Ibu katakan, ya Allah sabarin, ya Allah sabarin gitu. Maka dalam sabar itu Allah titipkan bahagia di hati. Mengapa Anda mengatakan? Karena saya udah ikhtiar ya Allah. Ketika hidup kita terbangun dengan ibadah, inilah esensi dari kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak setiap laki-laki yang keluar rumah dapat rezeki. Betul, Bu? Ya. Tidak setiap kehidupan kita mulus. Bahkan ada sebuah video itu menyebutkan, memperlihatkan kepada kita ada kelereng, Bu. 2 kelereng yang dilepas di sebuah tempat. Ini tempat jalan kecil, ya, jalan kecil tapi menurun dia, menurun. Nah, di sampingnya tempat yang jalan kecil yang tidak menurun, namun bergelombang gitu, bergelombang. 2 kelereng dilepaskan. Kira-kira kelereng mana yang sampai ke bawah? Bu, halo Pak. 2 kelereng dilepaskan dari atas ke bawah nih, ya, miring. Kelereng yang pertama dilepaskan, jalurnya lurus saja, set gitu tuh. 1 kelereng lagi dilepaskan, jalannya itu bergelombang gitu. Bergelombang. Kira-kira kelereng mana yang lebih cepat sampai ke bawah, Pak? Yang lurus, betul? Ada yang diam, baik bengong dia. Gitu. Setelah dilepas kelereng tersebut, yang lebih cepat sampai itu adalah kelereng yang dilepas di jalan yang bergelombang. Bergelombang. Karena tekanannya kencang, hus, gitu. Faham di sini ya? Bukan hanya sebatas menurun saja, tapi menurun yang bergelombang. Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita bahagia, ingin kita sukses. Allah berikan gelombang-gelombang ujian. Betul ya? Allah berikan kita gelombang-gelombang ujian. Allah berikan kita gelombang kesulitan. Ya, Masya Allah. Saya tanya dengan Bapak Ibu, dapat uang enakan dikasih, enakan kerja, Bu? Hah? Bapak dapat uang enakan dikasih atau enakan kerja? Kerja. Lelah letihnya terasa. Makan itu enakan saat lapar. Makan itu alahap makannya, semangat makannya, apalagi habis ngecor, Pak. Ya, habis nandur, lihat ayah ibu kita tuh, ayah kita di sawah. Masya Allah, dari jam 8 waktu duha sampai jam 11, 3, 4, 5 petak sawah dikerjakan oleh ayah kita, Pak. Masya Allah, peluh keringat. Datang tuh emak, ya, ibu kita datang tuh, Pak, makan dulu. Nasi panas,
sambal terasi sama ikan peda. Jadi ngeces kita nih dia. Sama trijengki, ya, sama lalaban, sama tempe tahu, udah itu aja dah. Makannya deprok di tanah, nggak pakai sofa, nggak pakai mebel, beratapkan apa tuh? Pohon pisang aja, masya Allah. Tuh bapak kita makannya alahab, ya, sampai ada suratnya tabat yada abi lahabi watab alahab, betul ya. Makannya masya Allah pak, menikmati. Kenapa? Waman ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada nikmat itu kecuali setelah lelah letih. Maka ibu diberikan oleh Allah anak yang nakal, disuruh lelah letih dulu, maka akan datanglah kelezatan itu. Betul ya? Ya. Mohon maaf jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hidup hanya sebatas hidup saja, ya, kera juga hidup. Ya. Burung-burung pun hidup. Kalau hidup hanya sebatas kerja, maka kerbau pun kerja, kata Buya Hamka. Tapi hidup kita ini Bapak Ibu, mohon maaf, bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sebatas kerja, tapi hidup kita adalah perjuangan, gelombang ujian, gelombang kesulitan, naik turunnya musibah, nikmat, tentram hati, datang lagi ujian. Maka saya menasihati diri pribadi dan Bapak Ibu sekalian, berumah tangga dan hidup kita itu jangan mencari cinta, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu punya masalah dengan suami, ibu katakan, ya Allah, suami ada masalah dalam hidup. Iya, ada yang menggoda dia, ada yang jahatin dia. Ya Allah, suami milik Engkau ya Allah, aku titipkan dia untukmu ya Allah. Gitu. Anak milik Allah, maka jangan pernah memaksakan anak untuk soleh. Nggak ada yang bisa memaksakan seseorang untuk soleh. Nggak ada yang bisa ngatur anak harus soleh, nggak bisa. Mengatur diri kita sendiri dan mengatur hati kita untuk sedih dan bahagia nggak bisa. Wahai hati, sekarang sedih, ayo sedih, bisa nggak? Nggak bisa. Betul Pak? Mengatur diri kita untuk bisa bahagia saja belum tentu bisa. Gimana ngatur orang lain? Bagaimana agar apa yang kita harapkan itu terjadi? Anak yang soleh, suami yang soleh, istri yang salehah. Mintalah kepada pemilik hati anak kita. Siapa itu? Allah. Mintalah kepada pemilik hati istri kita Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selesai. Jangan menuntut anak taat kepada orang tuanya. Mereka udah tahu dari guru-gurunya. Mereka sudah tahu, secara teori mereka tahu. Tapi secara akhlak mungkin belum, butuh proses. Butuh proses. Kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mana bentuk cinta engkau wahai Ibrahim? Cintanya kepada Ismail betul-betul hebat. Di titik itulah Allah mengujinya. Nah ini rumus nih Bapak Ibu. Semakin besar cinta kita kepada sesuatu, di titik itulah Allah akan menguji kita. Sekali lagi, semakin besar cinta kita kepada sesuatu, di titik itulah Allah akan menguji kita. Bapak Ibu senang dengan anak, ada 5 anak, pasti ada yang spesial. Cuman Anda tidak mau mengungkapkan dengan yang lainnya. Betul ya? Anak itulah yang sakit lalu meninggal dunia. Nabi Yakub punya anak 11. Dari 11 anak ini ada yang spesial, yang Nabi Yakub sangat mencintainya. Siapa Pak? Yusuf alaihissalam. Disitulah Allah mengujinya. Yusuf kecil dibawa oleh saudara-saudaranya, dilemparkan ke sebuah sumur kecil. Betul Pak? Ini Ibu. Semakin besar cinta kita kepada sesuatu, maka semakin hebat ujiannya. Lalu bagaimana Ustadz? Cintailah ala kadarnya, sekedarnya.
Bapak bilang sama istri, mah mohon maaf, dapat materi dari Ustadz tadi, bismillah, ayah mencintai mamah sekedarnya. Ya udah kalau begitu nanti sarapan sekedarnya dah gitu. Begitu ya. Fal hubbu alamatun. Karena itu cinta Allah kepada hambanya memiliki alamat, ada tanda-tandanya. Mau hujan, tandanya mendung. Betul ya? Tandanya mendung. Kapan istri ceria, wajahnya senyum, pertanda awal bulan. Betul ya? Suami gajian. Ada tanda-tandanya. Fal hubbu lil abdi alamatun. Sesungguhnya cinta Allah kepada hambanya itu ada tanda-tandanya. Apa ciri dan cinta Allah kepada hambanya? Al-awwal himayatul abdi minad dunya. Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, Allah lindungi sehamba itu dari godaan dunia. Allah lindungi hamba tersebut dari godaan dunia. Yang pertama, ciri Allah mencintai hambanya adalah Allah lindungi sang hamba dari godaan dunia. Ada apa dengan pesona dunia? Kita sangat paham, Pak. Ya, pesona dunia itu sangat hebat. Harta, tahta, wanita. Bagi laki-laki 3T, harta, tahta, wanita. Bagi ibu-ibu 3D, duit, duit, duit. Betul ya. Ya, itu pesona dunia, Pak. Mengerikan sekali kalau sudah bicara tentang pesona dunia. Terlena kita dengan dunia. Berapa banyak liburan sekarang, jalan-jalan, Pak, duhur asarnya nggak sholat. Ya, nggak sholat. Ibu-ibu karena sudah menikmati uzurnya, haidnya, sampai ditanya sama suaminya, bukannya kemarin udah bersih? Oh iya ya. Terus iya lupa nggak sholat karena keenakan nggak sholat. Nah, ini masya Allah, Pak. Maka hati-hati pula ketika kita punya anak terlampau dididik, diberikan dengan cara yang nikmat, dimudahkan segala-galanya. Wah, masya Allah, Pak, Bu. Maka dia akan sulit untuk menerima yang berat-berat. Betul ya? Maka saat anak kita dididik, dibina dengan sesuatu yang sulit, tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu, harus dengan jerih payah, maka dia akan banyak bersyukur ketika mendapatkan nikmat tersebut. Begitu ya. Seorang kiai memerintahkan gurunya, seorang kiai memerintahkan seorang ustadz yang mengabdi di pesantren. Ini kami baru keliling, Pak, Padang, Riau, Pekanbaru kemarin itu, silaturahmi ke rumah kiai dan sebagainya. Masya Allah. Sang kiai bercerita bahwa saya dulu diperintahkan oleh kiai saat menjadi guru di pesantren. Kamu berangkat ke sana, ya, ke tempat tersebut, ke kampung tersebut, berapa jumlah WC-nya? Waduh, kok kiai nyuruh berapa jumlah WC-nya? Datanya dilihat sekian 118 yang punya WC dari 300 penduduk. Salah, bodoh kamu, kembali lagi hitung yang benar. Sang murid diperintahkan oleh gurunya untuk menghitung jumlah WC, Pak. Setelah selesai disuruh menghitung jumlah sumurnya. Ini apa-apaan ini? Jalan kaki ke sana, 70 kilo jalan kaki, pulang pergi. Ya, karena taat kepada kiai, bismillah, jalan kaki. 3 kali salah terus dan sebagainya. Masya Allah. Rupanya baru mendapatkan pelajaran dan hikmahnya setelah 25 tahun kemudian. Dia diperintahkan oleh kiai, tempat itu jadikan sebagai pesantren. Masya Allah, kamu kiainya. Kamu kiainya. Jadi subhanallah Bapak Ibu, yang merasakan latih jalan kaki supaya nanti kalau punya santri
jalan sehat, olahraga dan sebagainya harus diukur oleh kiainya dahulu. Jangan hanya serta-merta memerintahkan, ayo santri lari olahraga, tapi dia sendiri nggak pernah mengukur dengan fisiknya. Betul. Pelajaran dari sebuah kesulitan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janjinya, setiap kesulitan itu dibersamai dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Di tahun yang ke-25 Kiai mengatakan, kamu sekarang jadi kiai di sana. Bismillah, nanti ada masjid di sana, nanti ada asrama di sana. Kamu datangi masyarakatnya, sowan sama mereka, ajak tuh anak-anaknya pesantren. Luar biasa, Pak. Begitu. Iya. Beda dengan orang-orang yang saat hidupnya itu dikasihkan nikmat terus. Sulit untuk menjadi orang-orang besar. Maka orang-orang besar itu mendapatkan tempaan kesulitan demi kesulitan. Usikum wa ya nafsi. Saya menasihati pribadi Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak kita pun jangan terlampau gampang memberikan sesuatu. Ada syaratnya. Mah, aku minta uang 10.000. No, nyapu dulu, nyapu. Seriusnya 10.000 ya. Kalau mau 100.000 nyapu 1 RT. Begitu tuh. Ya, diberikan Pak syarat-syaratnya, tidak mengapa. Agar ia tidak merasa bahagia dengan sesuatu yang gampang, tapi ada syaratnya, penuh dengan perjuangan. Kembali jamaah yang dirahmati Allah, hamahu minad dunya, Allah lindungi ia dari goda dunia. Idza ahabballahu abdan, perhatikan Pak Bu, jika seorang hamba Allah sudah cintai, hamahu dunya kama yadhillu ahadukum yahmi saqimahu minal ma. Jika Allah mencintai hambanya, maka Allah lindungi ia dari dunia seperti halnya seseorang yang menjaga orang yang sakit dari air. Ya, kita dulu punya santri yang kesetrum tahun 2010 kalau tidak salah, itu terbakar 70%. Ya, hangus tubuhnya. Masuk rumah sakit Karya Medika, lalu diberangkatkan ke RSCM, dan itu tidak boleh kena air, begitu ya. Lalu beberapa hari kemudian meninggal dunia karena bukan hangus luarnya tapi hancur dalamnya, ya, karena dia naik ke atas tuh dan megang listrik dengan kapasitas tenaga yang besar. Musibah dahulu. Semoga Allah ampuni anak dosanya, kelas 5 SD. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang dalam sakitnya tidak boleh kena air. Maka Allah jaga kita nih dari nikmat-nikmat dunia. Sesungguhnya Allah sayang kita, Pak. Maka Allah tidak berikan nikmat dunia, bukan Allah benci kita. Maaf, yang tadinya hidup kita mudah, punya mobil 3, punya rumah besar, pendapatan sekian, begitu ya. Lalu tiba-tiba suami diturunkan jabatannya, mobilnya yang dari perusahaan diambil oleh perusahaan, Pak, gitu. Masya Allah. Bahkan tiba-tiba anak sakit yang menguras keuangan rumah tangga. Kalau kita melihat seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maaf, pertanyaannya, Allah benci atau sayang dengan kita, Pak? Halo Bu. Hah? Anak kecelakaan sampai masuk rumah sakit, suami turun jabatannya, bahkan terancam PHK, begitu ya. Belum lagi muncul masalah-masalah yang lainnya. Ini kira-kira Allah benci atau sayang dengan kita? Setuju? Sayang atau benci? Deal. Halo Pak. Ini berat banget nih jawabannya ini. Iya. Iya. Jawabannya adalah Allah sayang dengan kita. Munculkan dalam hati kita, Pak. Allah sayang dengan kita. Maka ketika kita bicara akidah, itu pun ada levelnya.
Akidah orang awam menyebutkan kata la ilaha illallah hanya sebatas tauhid la ilaha illallah saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi berbeda bagi mereka al-muqin billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan keburukan kepada hambanya. Jalan macet, anak sakit, suami di PHK dari perusahaannya, anak kita mau masuk pekerjaan, sudah masuk 5 besar bahkan 3 besar, ujung-ujungnya nggak kesampaian, ujung-ujungnya tidak lulus dalam ujian tersebut. Itu bukan benci Allah kepada kita, tapi sayang Allah kepada kita. Ini buktinya, himayatuhul abdi, Allah menjaga kita dari dunia, Pak. Begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu punya anak nih. Ya, anak yang pertama kuliah dikasih mobil. Anak yang kedua SMA dikasih mobil juga. SMP kasih motor, SD kasih motor. Yang SD dibelikan motor juga. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Betul ya? Ya, Masya Allah. Lalu bapak katakan kepada anak, udah sini, ayah ambil tuh kendaraannya. Rupanya kendaraannya untuk flexing, untuk pamer aja, seakan-akan orang tuamu kaya. Rupanya hidupmu hanya foya-foya saja. Sini ayah ambil. Orang tua ngambil Pak kendaraan anaknya bukan benci, tapi sayang. Maka maaf kalau ada yang hilang dari hidup kita nih. Di rumah kita kerampokan, kita kemalingan, kita sakit, anak kita kecelakaan, suami turun jabatannya. Itu bukan benci Allah kepada kita, itu cinta Allah kepada kita. Setuju Bapak Ibu? Ini berat nih materinya nih. Halo Bu, Ibu migrain, ya, vertigo. Ibu katakan, ya Allah, betapa indahnya hidup ini, Engkau sayang banget ya Allah. Ini vertigo udah 3 bulan, sayang banget ini. Allah sedang sayang sama kita. Kenapa? Kalau sejak hidup kita nikmat terus, kapan Anda baca zikir dengan penuh khusyuk? Betul tidak Pak? Kalau hidup kita langgeng dengan kenikmatan, segala sesuatu pinta kita kepada Allah, Allah berikan semuanya. Dari mana kita mendapatkan arti sebuah kesabaran? Betul Pak? Ya, maka Allah jadikan Anda rematik, ya, asam urat. Setiap ganti kaki, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi gonta-ganti gaya dulu aja Pak, pakai zikir, astagfirullah, Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul ya? Iya. Jarang Pak yang namanya naik sepeda itu santai zikir, jarang, karena saking sehatnya. Betul ya? Maka dijadikan kepleset. Iya. Di jembatan kecil kepleset, kakinya terluka, kemudian keseleo, baru zikir Allahu Akbar, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu kalimat tauhidnya tuh dalam banget, betul ya? Betul Pak? La ilaha illallah, itu nyebut Allahnya betul-betul fokus tuh. Fokus, emang sakit banget soalnya itu ya. Betul Pak? Iya. Maka ketika hidup kita terasa nikmat terus, Allah berikan ujian. Ini terlampau enak ini. Apa kata Allah? Dijadikan anaknya masalah. Punya anak 5-5-nya bager semuanya. Saroleh. Saking solehnya saroleh, betul ya. Masya Allah, lah apa coba peluang ibadahnya orang tua apa? Kalau setiap anak kita lihat, ya Allah, kita buka pintu, anak pertama sedang baca Quran, kamar yang kedua kita buka, anak sedang
belajar. Anak ketiga kamar kita buka sedang sholat duha. Anak yang terakhir kita buka sedang sholat tahajud. Ya Allah, di sini duha, sini tahajud, nih mana yang bener ini ya? Gitu. Kalau semuanya mudah, dari mana kita mendapatkan pahala? Maka mohon maaf, saya melihat ini adalah satu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan senang dengan zona nyaman. Betul ya? Jangan senang dengan zona nyaman. Monyet itu Bapak Ibu kalau naik pohon yang besar, ada angin puting beliung, jatuh nggak monyet? Jawab. Ini jangan sampai emosi pengajian ini ya. Bu, itu pohon dinaikin monyet, angin puting beliung kencang itu, jatuh nggak monyetnya? Enggak. Monyet Pak, kalau naik pohon, angin puting beliung kencang, dia nggak jatuh, semakin kuat pegangannya. Kapan monyet itu jatuh dari pohon? Angin sepoi-sepoi, keyep, gelebuk, jatuh. Betul ya? Iya, saat kita terlena, hancur rumah tangga Pak. Saat Anda punya jabatan, kedudukan, banyak uang, disitulah ujiannya hebat. Tiba-tiba ketangkap KPK. Betul. Tiba-tiba anak kena narkoba. Mohon maaf, kemarin di Riau kaget. Seorang teman kerja di BNN Riau menceritakan, saya kaget Ustadz. Masya Allah, anaknya Ustadz pesantren. Mungkin terlampau nyaman bahwa anaknya di pesantren, dia enggak monitor anaknya, tiba-tiba ketangkep narkoba. Subhanallah. Dan yang saya kaget lagi, dia adalah saudara saya. Begitu tuh. Nyesek banget itu. Betul Bapak Ibu ya. Maka dalam hidup kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan. Diberikan oleh Allah musibah agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ayo kuatkan tauhid kita kepada Allah. Jangan pernah berburuk sangka yang Allah berikan kepada kita. Jangan berburuk sangka. Senantiasa kuatkan tawakal kita kepada Allah, menggantung hati kepada Allah, bahwa ini cara Allah mencintai hambanya. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kuat akidahnya, itu mudah sekali mendapatkan hikmah-hikmahnya. Kenapa nih macet ini? Ada apa nih macet ini? Oh, jangan-jangan Allah hendak selamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk lagi. Betul ya? Kenapa kita terlambat? Jangan-jangan Allah nggak ridho dengan kita kalau kita lulus anak kita di tempat tersebut. Betul ya? Masya Allah. Kan ada anak yang mau ujian kerja tiba-tiba nggak lulus karena Allah nggak ridho. Tempat kerja tersebut lebih banyak haramnya ketimbang halalnya. Di tempat kerja anak kita yang seharusnya dia senang mendapatkan angka yang besar tapi nggak lulus, Allah jadikan nggak lulus kalau Allah nggak ridho. Di tempat itu nggak bisa sholat. Betul. Di tempat itu anak kita dipaksa lepas jilbab. Untung Allah jadikan anak kita gagal masuk perusahaan tersebut. Ambil hikmahnya. Jangan ngerendeng baik. Itu bahasa apa tuh? Iya. Ngomel, buruk sangka sama Allah. Ya Allah, Masya Allah, anak saya udah berkali-kali nyoba, ini untuk kesekian kali gagal maning ya Allah. Bapak Ibu, tidak ada yang sia-sia kalau kita ikhtiar dengan kebaikan. Sampai pun anak kita keluar untuk ikut ujian, dicatat pahalanya. Begitu ya. Seorang kiai ngajak jamaahnya itu, ayo, saya mau ikut, saya mau ke Subang ini, nyari tanah untuk pesantren gitu. Pas naik, bunyiin mobil, jamaahnya mengatakan, emang Ustadz udah punya titiknya? Itu Ustadz kiai matiin mobilnya. Ente kalau nggak mau ikut keluar, turun dari sini. Nah Pak Kiai, kita bunyiin mobil aja itu udah pahala dari Allah.
Niat kita mencari berjuang untuk santri, pahala dari Allah. Belum melangkah, baru ngebunyiin mobil, Allah sudah ridho. Jangan rendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mencari titiknya, ikhtiar aja dulu keluar. Nanti Allah tunjukkan jalan-jalannya. Benar dapat tanah di Subang 1 hektar, Bu. Duh. Jadi inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang Allah lihat, yang Allah inginkan. Faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ayo kerja dulu, ikhtiar dulu. Kuatkan hati kepada Allah, keluar. Maka Bapak punten sebagai seorang qawam laki-laki, keluar aja dulu mencari nafkah. Mereka yang diem baik di rumah, nggak bergerak, Allah nggak suka, karena sifat seorang laki-laki itu adalah bergerak keluar. Perempuan yang menjadi benteng dalam rumah tangga, keluar. Safir tajid iwadan amman tufariku fansaf fa inna ladzidal aishi fin nasabi. Keluarlah engkau, ayo musafirlah, maka Allah jadikan kita mendapatkan pengganti yang terbaik. Begitu Pak. Dalam lelah letih kita merik anak yang nakal, yang sedikit bermasalah, baik sangka, ya Allah jadi anak soleh ini, ya Allah jadi anak soleh. Begitu tuh. Teman bercerita saat mau masuk pesantren, saat SD Pak, didoktrin sama emaknya, nak sayang, itu mamah punya tanah 5.000 meter, kamu nanti yang megang pesantren ini. Emaknya cuman punya TPA kecil. Anak yang SD didoktrin sejak kecil, kamu nanti megang pesantren. Enggak, aku nggak mau jadi kiai, aku mau jadi pengusaha. Enggak sayang, mamah doakan terus kamu nih mengelola tanah ini, pesantren sayang, kamu jadi kiainya. Enggak mah, enggak mau, terserah kamu, tapi mamah doa sama Allah, ya Allah, nih anak kamu laki-laki, yang lainnya perempuan, kamu yang jadi kiainya. Dahsyat ibu. Tuh anak masuk pesantren, kabur lagi. Buruk sangkakah orang tua sang ibu kepada Allah? Enggak. Sabarin ya Allah. Pengen punya anak kiai, ya Allah. Tuh bocah malah kabur, ya Allah. Saya berbaik sangka kepada Engkau, ya Allah. Engkau pasti memberikan yang terbaik. Sang ibu tidak mengatakan, ya Allah, kok begini amat sih doa saya, ya Allah? Kagak manjur pisan, ya Allah. Enggak. Doa lagi, kabur Pak. Tiba-tiba pengen pesantren di Jawa Timur tuh anak tuh. Dan masuk, selesai kuliah ke Al-Azhar, selesai dia bangun tuh pondoknya. Dan anaknya membangun pondok atas nama ibunya, Hasanah, pondok pesantren Al-Hasanah. Subhanallah, luar biasa. Saya nangis Bapak Ibu, Masya Allah. Nih Bu, ya kuatkan tekad. Nggak apa-apa anak nolak dan sebagainya, banyakin doa. Jangan mengucapkan kata-kata yang kasar, yang maaf, yang negatif kepada anak. Lu mah susah, rese lu, rese. Ini mohon maaf nih, kita sering mengatakan itu, anak nakal, susah diatur. Hilangkan kata-kata negatif itu. Enggak sayang, kamu anak soleh, kamu anak baik, kamu orang hebat, hebat sayang. Begitu. Jangan sering melotot, marah-marah. Ini apa-apa nih? Rapot 43 kebakaran ini. Siapa yang ngajarin? Tapi Pak, nggak ada tapi-tapian. Siapa nih yang ngajarin kamu? Masya Allah, sekolah nggak berat, tapi Pak, apaan tapi-tapian? Ayah udah kasih uang sekian, SPP sekian, ini kenapa nih? Maaf, bodoh kamu, otak nggak bener. Tapi Pak, ini apaan tapi? Ini rapot bapak, rapot bapaknya itu, dia salah lihat itu. Rapot bapaknya yang dulu, pas dilihat, Masya Allah, jadi malu. Oh, rapot bapak ini. Rapot bapaknya dulu saat SD gitu, dia yang malu tuh, iya.
Nah, ini mohon maaf nanti Bapak Ibu kalau memperlihatkan rapot jangan marah-marah dulu, lihat rapot siapa itu ya. Baik, lanjut. Wa min alamatil hubbillahil abdi, apa ciri Allah mencintai hambanya? Wa min alamati hubbillahi lil abdi wa huwa ittiba'ul muslim li rasuli. Ciri Allah mencintai hambanya, Allah ringankan sang hamba itu melakukan sunnahnya. Allah ringankan sang hamba itu melakukan sunnahnya. Apa sunnahnya? Qobliyah ba'diyah, ringan. Iya, karena Nabi mencintai seorang hamba itu yang melakukan sunnahnya, qobliyah ba'diyah, melakukan sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Tiba-tiba jam 2:30 bangun, lalu tergerak masuk ke kamar mandi, bersih-bersih, wudu dan sholat 2 rakaat. Mau tidur dia mengatakan, ya Allah merasa kurang, ya Allah tambah lagi 4 rakaat, tambah lagi jadi 6 rakaat, tambah lagi jadi 8 rakaat. Padahal lelah letih, capek luar biasa. Tapi kenapa Anda bisa? Kenapa? Ittiba'ur li rasuli. Allah menjadikan kita ringan melakukan ketaatan, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya. Terasa ringan langkah kaki ke masjid, padahal rematik, asam urat, padahal gerimis. Ya, nih hati-hati ibu, ucapannya jangan sembarangan ngomong. Hujan nih, kayaknya hujan. Jadi hujan deh tuh. Ya, harusnya kalau pengajian mengatakan Bismillah ya Allah, semoga cuaca cerah. Begitu. Kalau saya boleh mengatakan nih ibu-ibu nih lemes tuh. Ucapan-ucapan yang nggak baik keluarkan, kayaknya hujan dah ya, nggak jadi pengajian gitu. Dan itu tidak Anda katakan ketika Anda diundang kulineran. Bu, teman ngajak, ayo Bu Haji, kami tunggu nih di rumah makan cobek, betul ya? Ya Allah, dia makan cobek doang nggak ada nasinya. Rumah makan cobek dan sebagainya, ya Allah. Masya Allah, Anda nggak katakan ya kayaknya hujan nih, enggak begitu. Itu terucap saat mau pengajian nih, ya Yasin pengajian hujan dah gitu. Akhirnya turun hujan karena ucapan-ucapan yang tidak baik, begitu ya. Nah kemudian ini Pak, ya surat Al-Imran ayat 31 tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Termasuk talabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu itu Bapak Ibu jangan hanya sebatas mendengar tausiahnya, mendengar nasihatnya. Tapi mencari ilmu itu sebenarnya yang Allah lihat bukan hanya tulisannya, pendengarannya, daya ingatnya. Yang Allah tulis adalah lelah letihnya Anda mencari ilmu. Susah payahnya mempersiapkan diri untuk mencari ilmu, melangkahkan kaki, mengkondisikan anak-anak. Nah anak sayang, Umi mau ke Masjid Al-Fajar. Ya sayang ya, jangan berantem, udah. Kakak tolong jaga adek. Nih adek kalau bangun nangis kasih antimo, betul ya, supaya tidur pulas. Ibu nyiapin makanan untuk anak-anak. Mau pengajian mikirnya banyak. Ini emak-emak Pak kalau udah mau pengajian itu pikirannya bukan hanya sebatas mengkondisikan anak, menyiapkan makanan suami, luar biasa. Dia harus membersihkan pekarangan rumah, dalam, tengah dan sebagainya. Itu hebatnya istri kalau sudah ngaji, mujahadahnya, kesungguhannya luar biasa. Sampai mikirin bagaimana busananya, pakaiannya kuning atau hijau, merah atau ungu dan sebagainya. Ya, sampai mikirin sedekahnya berapa nanti nih kalau ada kotak amal lewat, betul ya? Halo, betul Bu? Bahkan mikirin bawa tas 1 atau 2, khawatir ada tentengan lebih. Itu emak-emak Pak biasanya itu. Artinya kesungguhan yang luar biasa, mujahadah. Lebih daripada itu, bagaimana ketika mencari ilmu ditanamkan adab.
Ini oleh-oleh kemarin, Masya Allah. Dia bercerita ada sebuah pesantren, Pak. Masya Allah, itu pesantren yang dulu tahun 40, tahun 50 itu sampai santrinya 1000 orang. 1000 orang. Tahun 40, tahun 50. Luar biasa. Surut jadi 800, jadi 400, Pak. Sekarang jumlahnya 150. Ada apa itu? Oh, rupanya terlihat dari santri-santri yang belajar di situ tidak punya adab dengan gurunya, tidak punya adab dengan kiainya. Itulah, mohon maaf, sekolah-sekolah anak kita sebahagian. Ketika guru masuk, guru dibully, Pak. Iya, guru diledekin. Masya Allah. Sampai ada di videokan. Guru sampai diambil Pak, kacamatanya diumpetin oleh muridnya. Luar biasa itu, Pak. Dan itu tidak mendapatkan berkah, bolos. Keluar dia dari sekolah, Pak, kelas tanpa izin. Bahkan berucap kata-kata kasar kepada gurunya, tidak berkah. Apa yang menjadikan seorang talib, seorang santri, seorang murid itu berkah? Ia memuliakan gurunya. Walaupun gurunya itu, mohon maaf, kapasitas ilmunya tidak begitu hebat, tapi disitulah keberkahannya. Disitulah keberkahannya. Sampai seorang kiai mengatakan, teman-teman saya itu sebetulnya ilmunya hebat, tapi saat mengajar hilang ilmunya. Dia menangis mengatakan, emang saya dulu sering ngebully guru, ustadz di pondok. Fan qata'at barakatul ilmu, maka terputuslah berkah ilmu. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, anak-anak kita yang membuli gurunya, menyakiti hati gurunya. Lihat orang dulu, kalau guru ustadz itu datang, itu takut kita, nunduk kita tuh. Itu kalau pesantren-pesantren kampung begitu. Takziman lil ustad. Bukan, maaf, mengkultuskan guru, bukan. Tapi bagaimana adab itu muncul. Masya Allah. Saya ingat dulu pesantren Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mengajar di kelas, di masjid udah penuh, tapi kiai mengatakan ayo kita ke kelas karena masjid dipakai. Itu kiai wudunya batal, pecinya Pak Bu diletakkan. Dia mengatakan bapak mau ke toilet dulu. Subhanallah. Itu murid-muridnya duduk diam, nggak ada yang bercanda, nggak ada yang bergerak. Padahal pecinya, kiainya ke toilet, murid-muridnya tetap duduk dengan rapi. Zaman now nggak begitu. Kiai keluar, pecinya taruh, pecinya hilang. Masya Allah. Maka Allah tidak berikan keberkahan, Bapak Ibu. Ini ngeri nih akhir zaman. Maka saya sering mengisi di beberapa lembaga pendidikan, tanamkan adab, tanamkan adab. Ya, apalah artinya anak kita ikut olimpiade matematika, fisika, biologi ke luar negeri, tapi tidak punya adab dengan orang tuanya. Betul, Bu? Ya. Seorang dokter usia 41 tahun mendebat profesor. Kita lihat di media sosial. Sampai melotot matanya, tangannya menunjuk ke wajah sang orang tua tersebut. Mana adabnya? Mana adabnya? Maka yang seperti ini gak berkah hidupnya, Bapak Ibu. Maka setiap kali kita punya anak, tanamkan adab. Jangan targetkan anak kita untuk pinter matematika, fisika, biologi, dan ilmu yang lainnya. Tapi targetkan anak kita kesolehannya dan dia punya adab kepada orang tuanya. Insya Allah. Begitu ya. Ini. Jadi rupanya itu menjadi pelajaran yang sangat berharga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Betapa lembaga pendidikan itu harus memiliki adab bagi anak-anaknya. Dan gurunya pun harus punya adab dalam pesantren tersebut. Ya,
Jangan sampai memaki-maki anak, menjelek-jelekan anak, merendahkan ilmu. Bagaimana cara bawa kitabnya, bagaimana ia memuliakan gurunya, memuliakan ilmunya. Ilmu yang sedikit kalau dia takzim, maka akan nempel ilmu itu berkah. Tapi ilmu yang banyak, namun ia tidak punya adab dengan orang tuanya, in qata'at barakatul ilm, berkah ilmunya terputus. Subhanallah. Sampai-sampai sang kiai itu menangis mengatakan, teman saya mumtaz, syaraful ula, kamlaut, betul-betul istimewa kelulusan pesantrennya. Tapi maaf Bapak Ibu, dia nggak mengajarkan ilmunya. Dia dagang. Ilmu fikihnya, ilmu tafsir, ilmu hadisnya hilang semuanya. Luar biasa. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Karena dia sering membuli guru, sering menghina guru walaupun dengan tulisan, mengejek guru. Nah ini, maka Bapak Ibu, ayo untuk orang tua kita ayah, kita ibu, jadikan anak kita memiliki adab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ciri seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, taskhirul abdi jawarihu lillahi taala. Allah jadikan seluruh tubuh kita ini digerakkan oleh Allah. Digerakkan oleh Allah. Namanya musta'malun, dipakai sama Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita dulu sekolah SD, sekolah SMP dipanggil oleh guru wali kelas kita. Sayang sini, Bu Guru punya tugas untuk kamu nggak usah masuk 2 pelajaran. Kamu tulis nih absen, kamu tulis nih materi ini. Kita dipakai oleh guru. Seneng nggak tuh? Seneng nggak Bu? Seneng. Kita punya tulisan bagus disuruh nulis di buku beliau. Kita disuruh menginput beberapa tulisan guru di komputernya. Senang banget itu. Dimanfaatkan oleh guru, dimanfaatkan oleh ustadz. Ya. Jadi pribadi yang bermanfaat. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah mencintai hambanya, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kuntu idza ahbabtuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsinya, fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, maka telinganya adalah telingaku, kata Allah. Wa basarahu alladhi yubsir bihi, dan matanya, penglihatannya adalah penglihatanku. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya tangan yang aku menggerakkannya. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Ketika mereka berperang, yang melempari anak panah sampai pasukan-pasukan musuh tewas, yang melempar anak panah itu sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tangan yang bergerak tangan Allah. Kalau Allah sudah mencintai hambanya Bapak Ibu, pandangan mata kita tidak melihat hal-hal yang haram. Demi Allah saya katakan, Anda tidak nyaman. Mata yang sering baca Quran, mata yang sering melihat yang halal, nggak nyaman melihat yang haram. Yakinkan itu Pak. Ibu bapak yang sering ikut one day one juice, yang sering zikir, basah lidahnya dengan tasbih, tazkir, zikir, takbir, maka malu mengucapkan kata-kata kasar. Betul ya? Mulut yang memaki pasti tuh hatinya kotor. Tapi mulut yang bersih pasti bersumber dari hati yang bersih. Bapak Ibu, Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Imam Hasan ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan dengan putranya yang remaja melewati pertigaan. Di pertigaan tersebut ada teman-teman anaknya yang remaja dari orang Yahudi. Remaja-remaja anak-anak Yahudi. Membuli, mencaci maki, menghina, mengeluarkan kata-kata kasar dan bahasa-bahasa binatang kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Hasan bin Ali ketika mendengar cacian makian,
dia balas dengan senyuman. Dia balas dengan senyuman. Pandangan mata kasih sayang, penuh dengan kasih sayang, lalu dia dengan senyuman. Begitu saja, sambil lewat. Anak yang mengatakan, ya abeta, wahai ayahanda, itu bocah kelewatan amat ya, Masya Allah. Bapak dikatakan ini, dikatakan itu. Bapak kan besar, lebih besar daripada dia. Mengapa ayah tidak lawan? Mengapa ayah tidak kata-katakan hal yang serupa kepada mereka? Perhatikan Bapak Ibu jawabannya. Halo, Bapak Ibu masih hidup? Masih hidup Ibu? Apa jawaban Imam Hasan radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, wahai anak nan tercinta, wahai ananda tercinta, kalimat yang mereka ucapkan, kata-kata kasar yang mereka lontarkan, kalimat-kalimat yang penuh dengan cacian makian yang mereka ucapkan kepada ayah, mohon maaf sayang, tidak ada di hati ayah. Bagaimana ayah akan keluarkan? Kan tidak ada di hati ayah. Masya Allah. Bahasa kasar, cacian makian, hinaan, bulian, itu tidak ada di hati Hasan bin Ali. Bagaimana ayah akan keluarkan kalau itu tidak ada di hati ayah? Bersih banget itu. Betul ya? Iya. Bahasa mudahnya Bapak Ibu, kalau Anda mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata jorok, bahasa-bahasa binatang kepada anak, kepada tetangga, pada kerabat, pastikan di hati Anda penuh dengan kalimat itu. Betul? Betul Bu? Keluarkan Pak yang kotor-kotor dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan sampai itu keluar nanti saat kita marah dengan anak, saat kita marah dengan suami, saat marah dengan istri, dengan bahasa-bahasa yang tidak semestinya. Masya Allah. Maka bagaimana Allah memberikan adab, mengajarkan adab kepada orang suami istri yang saat melihat sang suami melihat istrinya bermasalah, istrinya nakal, istrinya mengkhianati suaminya, Allah tidak katakan keluarkan cerai kepadanya, enggak. Lihat adab Al-Quran. Wahai suami, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Betul ya? Wa in khiftum, apabila engkau takut istrimu berlebihan dalam kemaksiatan kepada Allah dan kepada engkau sebagai suami, apa kata Allah SWT? Nasihatilah dahulu istrimu. Nasihat enggak mempan, jangan marah. Boleh marah dengan cara apa? Hajruhu fil madaji'. Betul ya? Pisah ranjang. Wayahna bapak tidur di ruang tamu, ibu di kamar. Udah. Yang terjadi istri di rumah, suami di hotel. Masya Allah itu. Yang ketiga bagaimana? Pukulan yang jangan melukainya. Pukulannya dengan sapu tangan, kata Imam Ahmad. Begitu tuh. Luar biasa itu tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Pak. Baru apabila sudah enggak ada titik temu, fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Hadirkan pihak laki-laki, hadirkan pihak wanita. Kalau mau selesai, selesaikan dengan baik-baik. Pisah baik-baik. Kalau mau tobat, ingin kembali, kembalilah dengan baik-baik. Cakep. Enggak ada tuh kalimat kata-kata kasar terlontar tuh. Ah ini nih. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ciri Allah mencintai hambanya. Berikutnya, ciri Allah mencintai hambanya, hubbul abdi liliqa'illahi fil jannah. Cinta Allah kepada hambanya akan terlihat hubbul abdi liliqa'illah. Cinta sang hamba dengan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya hamba pertemuan kepada Allah di surganya. Maka hamba-hamba yang dicintai oleh Allah sangat rindu dengan Allah, bahkan ingin bertemu kepada Allah. Efeknya menjadikan di dunianya ingin berjumpa dengan Allah dalam sholatnya. Maka sholat bukanlah beban bagi orang-orang yang mencintai Allah. Begitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senang dah tuh. Ayo anak-anaknya, udah azan sayang. Ayo
berarti semuanya kita sholat, ayo sholat, ayo sholat. Enak Pak. Mengapa? Di dunia sudah rindu bertemu dengan Allah. Asar berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawab ibu? Baru tadi duhur udah asar lagi aja. Ada begitu komentar ibu? Baru tadi duhur udah asar lagi aja. Terasa beban sholat tersebut. Maka orang-orang yang semasa hidup di dunianya bertemu dengan Allah dalam hal-hal ibadah itu menikmati Pak. Bahkan merindukan umroh, merindukan haji. Karena itu pertemuan dengan Allah dalam suasana yang panjang, 6 hari berturut-turut itu. Betul ya? Dari wukuf di Padang Arafah, dari hari Tarwiyah Mina, kemudian wukuf di Padang Arafah, kemudian di Mina, 6 hari berturut-turut tuh. Masya Allah. Kalau hatinya tidak ada cinta bertemu dengan Allah, terasa berat, sangat terasa berat. Sama dengan ini nih, ngaji kalau bukan karena Allah Pak, berat banget, berat. Malah nggak dapat senderan, kan begitu ya? Ini yang nyender alhamdulillah nih sehat semuanya, amin. Iya, ya, masya Allah. Mana cuman kue doang, nggak ada prasmanan, contoh gitu ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah ujian keikhlasan kita, ujian keikhlasan kita. Subhanallah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hubbul abdi liliqa'illah fil jannah. Sang hamba pasti akan rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka efeknya akan menjadikan sang hamba salatnya merindukan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa mereka yang mencintai Allah, maka Allah akan mencintainya. Barang siapa yang merindukan bertemu dengan Allah, maka Allah akan rindu bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang membenci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Hati-hati nih anak kita yang gak sholat. Di dunia saja sudah membenci Allah, maka akhirat Allah tidak mau melihatnya. Begitu ya. Ayo ajarkan anak-anak kita untuk mencintai Allah dan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibtalahu Allah taala lil abdi. Ciri seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hujani ia dengan ujian dan ujian. Allah hujani ia dengan ujian. Hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal bala'i inna idhamal jazai ma idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian. Kalau pengen pahalanya besar, maka harus sabar dengan ujian. Setuju Bu? Ya. Mau pahala besar Bu? Jawab, mau pahala besar? Kok lemes jawabannya? Kompak Pak, mau pahala besar? Semuanya mau pahala besar? Mau ujian besar? Nah ini. Iya. Enggak sesuai dengan hadis Nabi. Mau pahala besar? Mau. Ujian besar? Diam. Ini rumus. Ya, Bapak Ibu kalau sudah pengen pahala besar, maka bersiap-siaplah dengan ujian besar. Persepsi kita mengatakan, enggak ya Allah, enggak dah kalau